Ya, selamat siang. Terima kasih yang sudah masuk di Zoom meeting. Untuk Zoom-nya nanti kita akan mulai di jam 14.00 ya. Terima kasih.
Semuanya masuk ya, masuk.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Odot Mania. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk hadir di webinar Odot Automation. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veno Agusta. Saya Sales Engineer dari Odot Automation. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar tentang introduction dan training Odot C-Series. Untuk materinya nanti akan disampaikan oleh Mas Dimas selaku support engineer dari Odot Automation. Ya, untuk Mas Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tes. Sudah kedengaran ya suara saya? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas, saya engineer support dari Odot Automation dari PT Anugerah Bersama Saudara. Sebelumnya terima kasih juga atas waktunya yang diberikan oleh Mas Veno. Pada webinar kali ini saya akan menjelaskan tentang produk Odot yaitu C-Series. Nah, sebelumnya saya akan membagikan share screen. Ya, di sini saya memiliki file presentasi. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya aja. Eh, Langsung open mic sambil saya jelaskan. Oke, di sini untuk topiknya saya akan membahas C-Series Remote I/O. Nah, C-Series itu apa? Mari kita lihat. Nah, ini untuk overview-nya. Jadi, di Odot itu ada namanya Remote I/O C-Series. Untuk overview-nya seperti ini. Nah, dia berbentuk modular, jadi bisa disesuaikan untuk input outputnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada high speed backplane bus, bisa revice cycle sampai 32 modul dalam 1 milisekund. Terdapat status indikator juga di sini untuk sinyal communication, power, dan di sini juga compatible other design. Untuk desainnya dia juga plug and play, compact size. Terdapat juga terminal light pada I/O-nya di sini. Nah, ini juga ada anti-reverse protection, 3 terminal isolation, and 2-point grounding. It provides a various kind of communication protocol. Jadi support banyak sekali protokol atau protokol terkemuka ya, seperti Profinet, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethercat, dan lainnya. Terdapat multiple input-output modules. Dia include digital input, digital output, analog input, analog output, special module, dan extended power module. Oke, untuk jenis-jenisnya dan tipe modul saya jelaskan berikut. Oke, yang pertama ada network adapter. Nah, network adapter ini sebagai kepalanya ya untuk komunikasi antara ODOT dengan PLC atau device yang kita gunakan nanti di lapangan. Semisal kita mau menggunakan Siemens S7 1200 atau 1500, nah kita bisa menggunakan network adapter ODOT yang bertipe Profinet. Nah, kita juga bisa menggunakan Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus, CC-Link, Ethercat, dan Open. Nah, untuk modul network adapter sendiri dia fleksibel protokol modul dan I/O modul plug and play.
Untuk fiturnya sebagai berikut. Dalam satu network adapter ini dia bisa support maks 32 modul. Yang artinya dia support 32 modul I/O. Dengan catatan setiap 10 modul nanti akan ada tambahan ekstra satu power modul untuk power supply-nya ya. Dan untuk network adapter ini built-in LED indikator, indikator untuk I/O-nya, dan juga indikator untuk komunikasi ke PLC. Untuk overallnya dia support 512 I/O points. Jadi maksimalnya ini 32 modul atau 512 I/O point. Nah, di mana dulu yang tercapai nantinya. Untuk I/O modul bisa di-extend sampai 15 meter. Jadi kita punya modul tambahan lagi ketika kita mau extend I/O tersebut, kita bisa sampai 15 meter dalam satu network adapter ini ya. Nah, untuk temperaturnya dia minus 40 sampai 85 derajat Celcius, waranti 3 tahun, support hingga 12 protokol, protokol terkemuka ya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada Profinet, Profibus, Modbus, RTU maupun TCP, CC-Link, Ethernet IP, DeviceNet, Ethercat, dan CAN Open. Nah, ini untuk selanjutnya ada I/O modul. Nah, untuk I/O modul ini juga banyak variannya. Dia ada digital input, digital output, analog input, analog output. Nah, untuk digital output sendiri dia ada tipe NPN, PNP, dan juga relay. Untuk analog input dia support current, voltage, RTD, dan PT100. Untuk AO-nya dia support current tipe dan voltage tipe ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menunjukkan. Nah, ini ada brosurnya. Untuk C-series di sini dia bentuknya seperti ini, sama dengan yang saya tampilkan tadi. Jadi dia bisa mengontrol input output di industri nanti atau di lapangan ya, seperti lengan robot, terus packaging mesin, ada juga di kereta api, kereta cepat mungkin. Nah, ini untuk beberapa modul order lainnya. Tapi di sini saya akan membahas tentang C-series. Nah, ini untuk C-series, jadi ada beberapa tipe komunikasi modulnya, yaitu Modbus RTU, CN8011, terus ada Profibus DP, ada CC-Link, ada CAN Open, Modbus TCP, Profinet adapter, Ethercat, dan Ethernet IP. Nah, untuk I/O-nya sendiri, di sini ada beberapa varian, ada 8 channel digital input, ada 16 channel digital input bertipe PNP. Jadi di sini nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja sesuai kebutuhan. Maksimal kita untuk digital input ada 32 channel. Nanti dia akan memiliki terminal sendiri ya teman-teman. Jadi ada konektornya untuk yang 32 channel. Untuk bentuknya sendiri dia seperti ini. Nah, ini untuk yang 32 channel. Digital input maupun digital output. Untuk yang 16 channel dan 8 channel, dia bentuknya seperti ini. Jadi kita tinggal plug and play menggunakan sekun Verilus ukuran 0,75. Oke. Nah, ini untuk pilihan input outputnya banyak sekali dia. Untuk digital input, output, untuk analog input output. Dan dia juga ada spesial I/O, misalkan ada extended master module, ada extended slave module. Oke. Nah, kita juga bisa buka mengenai audit produk di website Odot, yaitu odotautomation.com.
Kita buka aja di sini, kita pilih produk, kita pilih C series. Nah, di sini ada semuanya untuk penjelasan tentang spesifikasi. Nah, untuk kabel konektornya tadi yang 32 channel seperti ini dia. Oke, ini untuk webnya Odot. Untuk network adapter sama digital input output, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, ini di kolom chat ada yang bertanya. Dari Komari, ini dokumen materinya di-share gak, Gan? Di-share gak? Iya, oke. Untuk nanti dokumennya saya share di akhir meeting ya. Terus ada lagi untuk Togo Akbar di sini. Ini bisa untuk semua PLC? Ya, ini bisa untuk semua PLC. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja tentang protokol komunikasinya. Misalkan kita mau pakai Siemens S7200, kita pilih menggunakan Profinet. Nah, ketika kita mau menggunakan Omron yang CJ series ataupun Allen Bradley, kita pilihnya yang Ethernet IP atau Modbus TCP. Oke, ini akan saya lanjut untuk materinya, untuk overview produk. Nah, di sini ada special modul. Special modul itu adalah dia untuk support can open master session modul. Ada juga yang dia support hybrid I/O modul. Nah, yang dimaksud hybrid I/O modul itu dia dalam satu device atau satu modul ini dia sudah include digital input dan digital output dengan jumlah dia 8 channel ya. Jadi dalam satu modul ini dia sudah include 8 channel digital input dan juga 8 channel digital output. Dia juga ada bus extended master dan slave modul. Nah, untuk contohnya akan saya coba tunjukkan di sini. Sebentar, saya buka foldernya terlebih dahulu. Nah, oke di sini. Ini ada. Nah, ini yang namanya backplane bus expansion. Jadi dalam satu network adapter kita juga bisa membaginya, membagi input outputnya lagi ya teman-teman menggunakan modul yang bertipe CT5710. Jadi dia bisa menghubungkan digital input output atau analog input output dari beberapa lokasi menjadi satu dengan modul tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi
Modbus RTU atau ASCII Master atau Can Open Master ya teman-teman. Jadi kita bisa mengambil data atau mengkolek data dari Modbus ataupun Can Open di adapter kita. Jadi kita nggak perlu lagi gateway untuk mengambil data dari Modbus RTU ataupun Can Open tersebut. Kita langsung menggunakan modul yang tipenya CT5231 dan juga 5331. Jadi semua data akan terambil di dalam satu adapter output ini nanti akan langsung dikirim ke PLC ataupun device kita. Oke. Contoh selanjutnya itu di sini ada yang namanya Modbus RTU. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di sini kita ada modul network adapter, misalkan ada Profibus ataupun Profinet network adapter, dan kita menggunakan modul yang bertipe, spesial modul yang bertipe CT5321 Modbus RTU Master. Jadi kita bisa mengambil data dari device Modbus kita, misalkan power meter, water meter, VFD, weighing ataupun termometer yang sudah support komunikasi Modbus RTU, kita bisa ambil datanya melalui spesial modul CT5321. Lalu nanti dia akan dikirim ke PLC dalam bentuk data Profinet ya, sesuai dengan network adapter ini. Jadi untuk memudahkan collect data dari IO di lapangan. Nah, ini juga ada contohnya untuk yang slave. Jadi kita dari ODOT ini kita bisa memberikan data ke PLC masternya ya. PLC master di sini. Jadi input output yang ada di device ODOT kita yang saling berkomunikasi dengan PLC itu bisa ditransfer ke PLC master atau PLC Modbus RTU masternya. Seperti itu. Nah, ini untuk spesial modul. Mungkin ada yang ditanyakan. Mau tanya, Ya, siapa? Bisa disebutkan namanya, Pak? saya Anam dari Iya, baik, Mas Anam. Mau tim bertanya apa, Mas maintenance Anam? PT Mekartika. Itu kalau pakai C series connect ke PLC Allen Bradley itu bisa pakai protokol apa aja, Pak? Ke Alan Bradley ya. Iya, Pak. Nah, kalau ke PLC Alan Bradley kita bisa menggunakan Ethernet IP, Mas. Jadi saya akan tunjukkan di sini. Jadi kita bisa menggunakan modul yang bertipe CN8034 Ethernet IP ya. Nanti Hmm. di software EB-nya, misalkan pakai Studio 5000, kita bisa masukkan aja EDS file di situ. Nanti akan terdetek untuk modul output-nya. Seperti itu. Oh, iya. Oh, jadi tinggal ada file EDS-nya ya, Mas, Ya, untuk betul sekali. konfigurasinya. Betul. Jadi nanti ada file EDS-nya, jadi ada electronic data sheet-nya, supaya modul tersebut bisa terdeteksi di software Bradley-nya. Itu untuk file EDS-nya bisa di-download di mana ya? Untuk file EDS-nya kita bisa download di website ODOT.
Nah, di sini kita bisa klik download, terus C-series. Nah, ini ada file EDS yang di CN8032. Atau nanti bisa saya share. Nah, ini tinggal download aja. Nanti bisa saya share linknya di akhir Zoom. Oh, siap, Pak, siap. Kalau misal saya kan Ethernet IP sudah kepake ke HMI AB Panel View Plus. Nah, saya kalau mau menggunakan Modbus TCP itu pakai modul yang mana, Pak? Nah, kalau menggunakan Modbus TCP, dia pakainya modul yang CN8031. Kita bisa lihat di sini, Pak. Jadi di produk, kita lihat C-series, bus adapter. Nah, kita bisa menggunakan ODOT CN8031 untuk Modbus TCP. Nanti untuk konfigurasinya akan saya berikan contoh di akhir season, Pak. Oh ya, siap, Pak. Oke, seperti itu, Mas Anam. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Sementara sudah. Oke, baik. Terima kasih, Mas Anam. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oh, di sini ada, Maaf Pak, ya, dari ini mana? bisa Dengan kolek siapa? data dari Modbus RTU ya? Dengan Bapak siapa ini? Atau Mas siapa? Saya Komari dari LTC Glodok. Oh, baik, Mas Kemari. Maaf agak rame Bagaimana, nih Mas? suaranya. Iya, ada yang ditanyakan? Halo? Halo, Mas Kemari. Ya, kita coba baca dulu. Di sini ada Mas Teguh Akbar. Untuk Ethernet switch-nya itu support berapa port ya? Nah, kebetulan pada Zoom kali ini kita tidak membahas tentang industrial switch-nya, tapi saya akan menjawab di sini. Untuk Ethernet switch-nya dia support 5 port, 8 port, sampai 16 port Ethernet switch ya, atau RJ45 ya, soket. Jadi untuk Ethernet switch-nya itu dia support 5, 8, dan 16 paling tinggi. Ini untuk Mas Teguh Akbar. Nah, untuk spesial modul sendiri dia juga ada modul yang support encoder ya teman-teman. Jadi yang membutuhkan data encoder di sini Odo juga sudah menyediakan ya untuk encoder 5 volt DC, 20 volt DC, SSI, dan differential input. Oke, ini ada chat lagi dari Mas Komari di sini. Ini bisa collect data dari Modbus RTU dan kita bisa ambil data dari Siemens ya. Suara mic-nya pecah. Oh. Yang dimaksud ini maksudnya Mas Komari mau collect data Modbus RTU ya dari device terus kita ambil ke Siemens. Oke, kalau begitu yang seperti saya jelaskan tadi ya, Mas Komari di sini. Ya, betul seperti itu. Jadi di sini itu bisa banget dia bisa menggunakan modul yang namanya special modul CT5321. Jadi dari device-device Modbus kita, misalkan ada power meter, terus ada inverter, ada water meter. Nah, kita bisa menarik data Modbus dari device-device tersebut, lalu kita ambil ke Siemens, misalkan di Siemens S7 1200 atau S7 1500 atau juga S7 300 yang sudah support Profinet. Atau mungkin nggak harus Profinet, kita juga bisa mengambil data Modbus dari device lab kita,
ke PLC Allen Bradley misalkan, jika Allen Bradley tersebut digunakan sebagai master. Seperti itu. Oke, di sini saya lanjut. Yang terakhir ada power module. Nah, power module ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Jika modul I/O yang kita pakai melebihi 10 piece atau 10 modul ya. Misalkan kita mau ada kebutuhan yang harus menggunakan sampai 20 modul atau lebih dari 100 I/O. Nah, di modul ke-10 kita harus tambahkan yang namanya power module. Jadi ini untuk menambahkan tegangan pada device dot kita. Nah, dia ada 18 channel. Di sini yang sudah include ground. Kita juga bisa namanya mengambil tegangan dari device dari modul tersebut ya. Jadi ada beberapa jenis untuk power module, untuk power supply extension itu yang saya bilang tadi untuk menambahkan power atau tegangan pada modul output kita ketika modul output yang kita pakai lebih dari 10 piece. Nah, untuk power 18 channel flat power ini kita bisa mengambil power ataupun ground dari device output kita menggunakan modul ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada terminal modul. Nah, terminal modul ini digunakan untuk menstabilkan internal bus communication. Jadi semua network itu harus menggunakan terminal modul atau NCAP ya teman-teman. Jadi setiap C-series I/O protocol adapter harus menggunakan satu piece terminal modul CT5801. Tidak peduli berapa banyak submodul yang terkonek ya. Jadi berapapun I/O yang dipakai harus menggunakan terminal modul ini untuk kestabilan komunikasi dalam I/O. Jadi biar tidak terjadi noise ataupun keterlambatan dalam pengiriman data dari output ke PLC master kita. Nah, ini jadi fungsinya seperti NCAP saja ya teman-teman. Dia dipasang di paling akhir di modul I/O. Jadi setiap satu rangkaian atau satu blok dari modul ODOT ini yang paling terakhir harus menggunakan yang namanya terminal modul atau NCAP-nya ya teman-teman. Ini ada tanya lagi dari Pak Steven, data encoder high speed modul itu namanya apa ya? Nah, untuk high speed modul itu kita bisa buka di sini untuk Pak Steven. Kita cari aja. Kita cari aja di special modul. Nah, untuk ini ada semua channel encoder. Terus untuk high speed-nya kita bisa menggunakan digital output yang bertipe transistor ya di sini ya. Misalkan C12. Nah, ini bentuk tipe modulnya dia transistor. Nah, untuk on off-nya di setiap output itu bisa sampai 150 mikrosekund. Nah, jadi untuk kebutuhan high speed kita bisa menggunakan modul ini. Ya, seperti itu Mas atau Pak Steven.
Nah, untuk modul ODOT ini untuk semuanya temperatur operasional blok temperaturnya di min 50 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Untuk humidity-nya dia di 5% sampai 95% dengan catatan no condensation. Untuk protection class-nya dia di IP20 ya. Tahan dengan benturan benda-benda kecil di bawah 1 mm. Oke. Nah, ini untuk terminal modul. Jadi untuk modulnya itu untuk C series remote I/O ada namanya network adapter untuk komunikasinya, device atau modul yang menjembatani antara ODOT dengan PLC, namanya network adapter. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan protokol komunikasi kita. Terus selanjutnya ada EO modul. EO modul jadi input output modulnya ya, misalkan digital input, digital output, analog input, analog output, dan spesifikasikan tadi. Nah, ini juga untuk special modul, dia ada beberapa modul tipe untuk collect data modbus, scan open, encoder, dan sebagainya. Selanjutnya ada power modul untuk terminal atau terminasi power ya, dan juga untuk penambahan voltage atau power pada device output kita, misalkan lebih dari 10 modul I/O. Terus selanjutnya ada terminal modul untuk menstabilkan internal bus communication atau komunikasi datanya. Dan untuk jenis modul-modulnya. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan untuk softwarenya ya teman-teman. Jadi di C-Series ini untuk konfigurasi kita ada namanya software itu IO config. Nanti saya demokan. Ini untuk step-stepnya, jadi kita buka IO config software, terus kita create new project, terus kita edit project dan namai projectnya. Lalu kita bisa insert output modul untuk project kita. Nah, kita bisa menambahkan modul-modul IO dot secara manual ataupun otomatis ya. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikannya. Nah, kita cari IO config. Nah, di sini. Nanti untuk softwarenya juga bisa di-download pada web Odot kita. Nah, di sini di-download IO user software and config. Nah, ini untuk config softwarenya bisa di-download di sini. Dan juga ada remote IO user manual. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita new project di sini. Kita namain projectnya, misalkan IO webinar. Oke. Nah, di sini kita mempunyai pilihan. Kita mau menambahkan modul secara manual atau kita bisa menambahkan modul secara otomatis. Maksudnya apa? Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini. Nah, di sini ada modul audit yang tersusun. Jika teman-teman sudah memiliki modul audit yang tersusun seperti ini, kita tinggal tancapkan saja kabel USB Type-C ya untuk yang tipe Ethernet atau TCP. Dan kita juga bisa menggunakan kabel micro USB yang tipe lama itu ketika teman-teman menggunakan yang Modbus RTU. Jadi kita colokkan kabel aja di sini. Nanti akan saya tunjukkan.
Nah, jadi seperti ini dia. Untuk kabelnya ada port USB, kita bisa menancapkan USB kabel kita di sini. Nah, misalkan teman-teman mempunyai modul ODOT yang sudah tersusun, saya akan menunjukkan konfigurasinya secara otomatis. Nah, untuk yang manual dulu saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan untuk yang manual dulu di sini. Jadi kita pilih yang new adapter. Nah, kita pilih ini, kita mau menggunakan adapter yang mana? Karena tipe C series, kita pilihnya yang C ya teman-teman, jangan yang B. Jadi kita pilihnya yang C di sini. Tipe series, misalkan saya mau menggunakan 14 TCP adapter. Nah, untuk interface-nya nanti kita setting belakangan. Lalu kita OK. Nah, di sini akan muncul modul network adapter kita. Di sini ada modul information, process data, config parameters, address map, dan installation information. Nah, seperti ini. Nah, ini baru untuk yang modul network adapter. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan modul input outputnya? Kita tinggal klik kanan aja di sini. Kita pilih yang modul manager. Nah, di sini kita mau menggunakan modul input output yang mana? Misalkan saya menggunakan 16 digital input tipe sync atau PNP. Terus saya mau menambahkan modul digital output 221F, lalu analog input. Nah, di sini banyak pilihannya. Saya akan menggunakan yang 8AI 020. Nah, ini untuk contoh saja teman-teman. Jadi saya asal menambahkan untuk contoh, nanti untuk aktualnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalkan di sini analog output 420. Terus saya menggunakan special modul untuk mengambil data Modbus. Modul. Nah, terus kita pakai terminal modul untuk penutupnya. Oke. Tahu aja. Nah, ini maka nanti akan muncul untuk modul I/O-nya. Kita juga bisa monitoring di sini. Nah, kita bisa melihat modul information-nya. Ada modul ID, current consumption. Untuk proses datanya nanti kita bisa lihat, misalkan sudah terconnect. Config parameters, terus address mapnya kita juga bisa lihat di sini. Installation information-nya kita bisa lihat. Nah, jadi untuk installation information-nya di sini kita bisa melihat per modul dari ODOT ataupun kita bisa melihat jumlah total modul yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih yang di network adapternya, kita pilih yang installation information. Jadi di sini kita bisa melihat nih berapa sih ukuran dari ODOT yang sudah kita pakai, misalkan dari 6 modul ini ukurannya berapa. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada keterangan juga. Jadi untuk total size-nya di sini akan tertera total size semua modul. Dan untuk total size network adapter modulnya. Untuk total current-nya juga bisa dilihat di sini 2205 mA. Oke. Untuk address map-nya di sini juga bisa kelihatan untuk input. Ini untuk input bit-nya, terus ini ada output bit, terus ada input word, ada juga output word.
Nah, ini untuk alamat dari device ODOT-nya, ada modul ODOT. Nah, ini contoh untuk memasukkan modul kita secara manual apabila kita belum punya modul ODOT itu. Nah, kalau kita sudah menyusun atau mempunyai modul ODOT, kita bisa langsung tambahkan di sini. Misalkan saya pilih di project, terus kita setting comnya, communication. Oke, kita pilih USB yang kita pakai ya teman-teman di sini. 13. Nah, ini untuk comnya dia radem, jadi nanti disesuaikan aja untuk serial port. Lalu kita klik kanan di project kita upload modul. Nanti dia akan otomatis mendeteksi berapa modul yang kita pakai, terus apa jenis dari network adapter tersebut. Nah, ini. Nah, ini untuk modul yang saya pakai di belakang tadi, yang bisa teman-teman atau saudara-saudara lihat. Dia akan otomatis langsung mendeteksi modul yang kita pakai. Nah, untuk konfigurasi parameternya kita bisa setting di sini. Jadi untuk Modbus TCP kita setting IP address-nya. Ya, untuk konfigurasi di software IO config kita bisa setting IP address, netmask, gateway, dan Modbus port. Itu untuk yang standarnya. Nah, kita juga bisa setting beberapa parameter di sini ya untuk Modbus disconnect detection, terus link down detection, terus ada port mirroring juga. Nah, untuk bit swap juga untuk digital to analog. Nah, kita bisa setting. Nah, kalau kita sudah tertancap dengan modul ODOT kita bisa melakukan yang namanya online monitoring. Nah, ini kita sedang online, saya sudah sedang melihat. Nah, ini untuk online monitoring kita bisa mencoba atau kita cek input output yang kita pakai gitu. Misalkan di sini ada digital output, saya akan mencoba isi nilainya di sini. Misalkan di sini 1. Ada tadi sampai di sini. Oke. Sini 1. Nah, kita bisa mengetahui ketika dua input atau bit input yang kita hidupkan, maka nilai word-nya berapa gitu. Karena dia belum terhubung ke PLC, maka kita tidak bisa mensimulasikannya ya teman-teman. Ini ada Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Danang. Bisa diperlihatkan secara fisik produk odotnya Pak? Ya, nanti akan saya perlihatkan Pak. Kita offline dulu, saya pindah portnya. Nah, yang di atas ini saya sudah menghubungkan modul ODOT kita ke PLC Siemens ya.
Nah, coba kita monitoring, kita ambil datanya di sini. Upload manual. Nah, ini untuk yang modul yang terhubung ke Siemens pakainya CN8032L Profinet adapter ya teman-teman. Nah, kalau yang Profinet ini untuk setting IP-nya kita bisa setting langsung dari tiap portal. Jadi ada namanya GSD file nanti teman-teman. Ya, ini untuk address mapnya agak loading karena banyak. Nah, untuk instalasi informasinya kita juga bisa lihat. Oke, di sini coba saya tunjukkan untuk padanan ya. Sebentar. Ya, sebelum itu saya akan menunjukkan di sini online. Coba lagi. Nah, ini sedang online. Pak, kita bisa monitoring di sini untuk proses datanya. Nah, ketika saya tekan, tadi akan muncul satu ya teman-teman. Jadi di sini untuk digital input, 16 digital input, ketika dia inputnya saya tekan di channel 0, maka dia bitnya akan berubah menjadi satu. Nah, ini untuk di channel 2, coba kita monitoring yang digital output. Coba kita start. Nah, ini untuk digital outputnya. Jadi dia berubah 1010 sesuai dengan gerakan dari program PLC kita. Seperti itu. Ya, di sini saya akan coba ganti kamera.
Nah, ini untuk Pak Danang, saya akan coba menunjukkan fisik dari modul kita. Oke, sebentar. Oke, sembari saya connect ke kamera. Di sini saya lanjut. Oke. Nah, untuk penambahan modul atau konfigurasi pada EODot seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan cara manual atau bisa menggunakan cara otomatis kalau misalkan kita sudah memiliki modul. Ya, nah selanjutnya di sini ini ada pertanyaan lagi dari Pak Siswanto. Tanya Pak, untuk produk Intin berapa lama Pak ready stock? Ini fungsi seperti pengganti ET200-nya Siemens ya. Oke, untuk produk kita kebanyakan ready stock Pak. Jadi bisa dipilih aja. Untuk fungsi penggantian ET200 Siemens itu bisa. Jadi nanti misalkan bapaknya butuh analog modul, kita bisa siapkan atau diskusi sama-sama kebutuhannya apa itu ya. Jadi untuk barang kita kebanyakan ready stock Pak. Misalkan inden juga kita 2 sampai 4 minggu atau 4 sampai 6 minggu ya. Seperti itu. Oke, di sini saya sudah menyalakan kamera. Saya akan switch kameranya dulu. Nah, oke. Nah, ini untuk Pak Danang ya, untuk modul-modulnya seperti ini dia. Saya akan stop share screen dulu. Bisa tolong dipin Mas untuk ini picture saya. Dipin. Hmm. Ya, jadi untuk modulnya seperti ini. Ini untuk yang sorry, terus jamnya berhenti sebentar. Maaf, ini ada gangguan teknis. Sebentar ya Pak ya.
Ini untuk Pak Danang mungkin kalau masih di Zoom ya. Jadi kita bisa menambahkan modul audit sesuai dengan kebutuhan kita. Ini untuk yang network adapternya di sini. Ini dia kepalanya CN8031 untuk yang Ethernet atau Modbus TCP ya. Lalu di sebelahnya ini ada input output modul. Dan yang paling belakang dia ada terminal modul untuk endcap-nya. Nah, ini untuk contohnya. Di sini ada beberapa I/O modul. Langsung saya start lagi. Jadi ini yang saya pakai ini modul yang bertipe transistor digital output. Ini terhubung ke Siemens S7300 menggunakan protokol Profinet ya. Dan yang di atas juga ada modul lotus yang terhubung dengan Alan Bradley, Compact Logic, dengan protokol komunikasi Ethernet IP. Nah ini bentuknya. Ini nanti kita bisa collect data dari digital input, digital output, analog input, dan analog output. Nah, untuk fungsinya kita bisa, misalkan kita mau penggantian untuk ET200 Siemens itu juga bisa. Atau kita bisa menggantikan fungsi dari expand Alan Bradley. Seperti itu. Hmm. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut di sini. Saya share screen lagi. Share screen. Oke, di sini sepertinya ada pertanyaan. Pak Ovan, maaf telat join, nggak apa-apa Pak. Itu bisa koneksi ke PLC apa aja ya Pak? Banyak Pak, kita bisa koneksi ke PLC Alan Bradley, Siemens, Mitsubishi, terus Omron, ada juga Delta, Keyence. Pokoknya untuk semua protokol komunikasi kita tinggal sesuaikan ya. Misalkan kita mau connect ke Siemens yang 1000 yang support Profinet, nah kita bisa menggunakan ODOT dengan komunikasi Ethernet, Profinet ya tuh. Kalau misalkan kita mau menghubungkan ke Profibus, kita juga bisa pilih ODOT yang support protokol Profibus. Di untuk PLC-nya banyak Pak, bisa connect ke hampir semua PLC ya. Ya itu tadi untuk penambahan modul. Selanjutnya di section kedua. Nah ini untuk network adapter configuration yang saya tunjukkan tadi. Jadi di dalam software IO config terdapat menu toolbar khususnya di network adapter configuration ya. Jadi untuk konfigurasi network adapternya atau modul yang terhubung ke PLC itu, dia ada toolbar, dia berisi modul information, proses data, config
parameters, address map, dan installation information yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini juga ada address map, ada juga module information. Di config params, dia bisa setting IP address untuk beberapa modul ya, misalkan di Modbus TCP dan juga Ethernet IP. Itu setting IP-nya di IO config. Untuk address mapnya sendiri, kita bisa mengetahui address dari IO di address dari input-output di modul output. Untuk modul information, kita bisa mengetahui informasi dari modul tersebut untuk current consumption dan juga nama modulnya. Nah, terus ada installation information, di sini berisi tentang deskripsi modul, penggunaan atau konsumsi power, dan modul size juga. Jadi untuk modul size yang saya jelaskan tadi, jadi kita tidak perlu meraba-raba. Misalkan kita mau menggunakan 10 modul, nah, padahal yang kita mau pakai ukuran berapa ya kita sesuaikan aja dengan modul yang kita pakai gitu. Di sini penjelasannya, toolbar berisi menu informasi dan konfigurasi modul ODOT. Address map berisi address dan modul IO ODOT. Modul information berisi tentang informasi dari modul yang kita pakai. Installation information itu terdapat informasi tentang total dimensi dan current modul. Config parameters kita bisa mengkonfigurasi network adapter kita ya, seperti IP address, netmask, gateway, dan modbus port. Oke, selanjutnya di sini section 3. Nah, ketika kita sudah menambahkan modul, lalu kita sudah mengkonfigurasi modul network adapter kita, yang perlu kita lakukan langkah selanjutnya adalah mendownload konfigurasi tersebut ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan sebelum itu kita bahas dulu untuk stepnya kita konfigurasi modul network adapter. Nah, ini contohnya untuk yang Modbus RTU, kita bisa setting slave ID, baud rate, data bit, parity, stop bit, dan serial mode. Nah, ini untuk standar settingan Modbus. Jadi setting parameter network adapter sesuaikan dengan PLC yang digunakan. Oke, terus selanjutnya kita bisa download project. Dari download project yang telah dibuat ke modul network adapter. Terus dia juga terdapat log atau message menandakan berhasil atau tidaknya proses download ke modul network adapter tersebut. Ini saya akan contohkan. Sebenarnya ada pertanyaan di sini dari Pak Maulana. Pak bisa presentasi langsung juga nggak Pak di tempat saya untuk pengenalan produk? Saya lokasi di Cilegon Pak. Oke, untuk presentasi bisa Pak, nanti kita schedulekan saja ya untuk presentasi ke tempatnya Bapak. Jadi kita juga punya training kit nanti bisa kita bawa, bisa kita kasih unjuk ke Bapak modul outputnya secara langsung. Nah, jadi di sini teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara yang ingin diberikan presentasi ataupun training ke kita, itu kita sangat open, kita bisa kontakkan aja, kita schedulekan bersama-sama ya untuk presentasi dan juga trainingnya nanti. Oke, di sini saya contohkan untuk proses downloadnya di sini. Oke, sudah berubah layar saya. Nah, jadi untuk proses downloadnya seperti ini. Ketika kita sudah
konfigurasi modul kita tinggal download aja. Kita klik kanan network adapter kita. Sebelumnya kita pilih dulu port yang kita gunakan, nah, di sini 13. Jadi setiap modul network adapter kita itu dia memiliki port common yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan secara otomatis, dia akan langsung detect. Jadi untuk port common-nya tidak akan sama ya untuk masing-masing modul network adapternya. Nah, di sini misalkan saya mau merubah IP address-nya menjadi 010. Oke, lalu kita download saja, kita klik kanan pada modul network adapter, kita download parameter di sini. Nah, ini ada message-nya, ada pesannya. Starting download, download modul configuration data, downloading config OK, device is rebooting. Jadi setiap kita selesai download, maka device-nya akan rebooting atau restart ulang ya. Setelah itu download OK. Nah, misalkan kita hapus tadi yang awalnya 100 ya di sini ya. Nah, itu yang awalnya 100 agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100 bukan. Jadi kita di sini klik aja upload modul. Sebelumnya kita pilih dulu. Ya, di sini coba saya 4, terus kita upload modul. Download access. Nah, jadi bukan pakai kompart. Di sini kita pilih lagi yang USB COM13. Kita upload modulnya dulu. Nah, di sini akan muncul. Kita coba cek. Nah, settingan yang kita ubah tadi bisa sudah terganti dalam modul output ya. Jadi untuk konfigurasi yang kita lakukan tadi berhasil. Ini awalnya Ethernet IP-nya 192.168.1.100 menjadi 0.10, maaf 110 ini ngomongnya. Oke, di sini untuk modulnya, untuk download modulnya seperti itu. Nah, ini untuk sesi terakhir dari saya. Untuk perkenalan modulnya tadi sudah, ini untuk overview-nya seperti ini. Terus jenis-jenis modul dari Odot sendiri itu sudah saya sampaikan. Nanti misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan, bisa juga di WA atau di Japri nanti akan saya share nomor handphone ya, nomor WA saya. Terus untuk cara programming atau configuration juga sudah di sini. Oke, hanya sekian perkenalan atau overview produk dan planning kita hari ini. Jika ada yang bertanya bisa ditanyakan open mic boleh atau di chat juga boleh, nanti biar saya baca dan saya jawab nanti. Terus ini juga bisa di scan ya teman-teman untuk web dari, oh sebentar saya belum share screen. Maaf. Nah ini. Nah, ini untuk overview produk sudah, terus jenis-jenis modulnya juga sudah, cara upload downloadnya juga sudah. Kurang apa lagi? Kurang belinya ya. Bercanda teman-teman. Ya di sini untuk webnya saya cantumkan di sini odotautomation.com. Terus untuk WhatsApp bisa scan di sini nih WhatsApp saya. Terus ini juga ada email untuk email Odot. Dan kita juga punya channel YouTube ya teman-teman. Jadi selain web, WhatsApp, dan email, kita juga punya channel YouTube. Nah, kita coba buka YouTube.
Eh, Permisi, saya mau tanya. Ya, Saya dengan siapa ini? Anam. Nah, Oke, mau Mas Anam tanya tadi. Pak, eh, Ya, ini kan berarti per modul dia support untuk digital input, digital output. Nah, untuk analog input, analog betul. output itu dia kan bisa support nggak Pak untuk analog input dan analog output. Misalkan saya ada beberapa kasus itu kemarin kan di set luar itu harus narik I/O. Nah, itu kan nggak tahu kalau ternyata ada modul ODOT ini. Nah, itu berarti bisa ditarik nggak? Jadi yang di set itu cuma modul ODOT gitu. Oke, Mas Anam ya, coba Anam. Untuk kasus dari Pak Anam sendiri itu bisa, Pak. Jadi kita bisa meletakkan modul loaded yang bertipe analog input ya. Iya, Analog input di setnya itu, misalkan Bapak butuh untuk sensor dari sensor temperatur ataupun voltmeter atau sebagainya yang bersifat analog input 420, 0,5 volt, 0,10 volt. Kita bisa meletakkan modul ODOT di dekat dari instrumen-instrumen tersebut atau sensor tersebut. Lalu kita bisa tarik datanya ke panel kontrol kita di pusat kontrolnya ya. iya Pak. Itu suatu kelebihan juga dari ODOT. Jadi untuk aplikasinya seperti itu bisa Pak. Oh ya, Untuk siap Pak. analog input dan juga analog output. Oke. Iya Pak. Dan yang Ya Pak. ditanyakan lagi, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Nah, jadi tadi untuk pertanyaan Mas Anam, itu bagus sekali. Jadi kelebihan dari ODOT sendiri sebagai remote I/O, jadi kita bisa meletakkan device ODOT kita di dekat instrumen ataupun device yang mau kita kontrol ya, agar menghemat penarikan kabel. Nah, misalkan kita bayangkan ada 100 I/O dari satu line yang mau kita tarik. Jikalau kita menarik I/O-nya langsung ke ruang kontrol kita, itu akan memerlukan banyak sekali kabel dan juga jaraknya cukup jauh. Nah, itu kita bisa menggunakan modul ODOT ini ya. Jadi kita modul ODOT-nya kita letakkan atau kita taruh di dekat-dekat device I/O kita atau input output kita. Lalu kita tarik satu kabel aja, kabel komunikasi ke ruang kontrol kita untuk mengambil data dari modul ODOT atau input output di lapangan ke PLC master kita di ruang control room itu. Ya, seperti itu. Nah, ini saya akan tunjukkan untuk channel ODOT. Nah, ini ada ODOT Automation Indonesia. Ini sudah banyak video tutorial-tutorial untuk dari ke Mitsubishi, ada juga ke Siemens S7200, ada juga ke Siemens S7500, terus ada 14 CCP, ada ke Omron juga, ada ke Schneider M241. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk tutorial YouTube-nya yang nantinya kita akan ada terus informasi dan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman nantinya. Oke. Untuk tadi, untuk dokumen, nanti akan saya share. Ini akan saya share di Zoom ya untuk dokumen presentasi dan juga katalog atau brosur dari Audit.
katalog, terus ini untuk brosur. Itu ada katalog dan brosur dari Odot. Oke, untuk file materinya, ini saya akan share. Oke, karena untuk PPT-nya tidak bisa di-share di sini, maka nanti akan share di Google Drive ya teman-teman. Atau mungkin nanti bisa saya include-kan atau include-kan di video order kita berikutnya. Ya. Jadi jangan lupa ditonton eh, video kita. Nanti akan saya share juga untuk materi webinar kali ini, materi, brosur, dan juga link dari Auto Automation di video kita yang terbaru. Nah, tentunya untuk webinar kali ini kita akan share juga, kita upload ke video, ke YouTube Auto Automation Indonesia. Jadi dinantikan untuk video tersebut. Semoga nanti bermanfaat. Oke. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, bisa langsung open mic atau tulis di kolom komentar. Kita tunggu 5 menit sampai ada yang bertanya nanti ya. Halo, Mas Dimas, mau tanya, Iya, Mas Anam. saya kan tadi sudah buka websitenya Odot. Nah, itu kan ada jenis apa ya, konverter yang dari dari Profibus ke to Ethernet itu. Ya, Nah, itu fungsinya merubah merubah data atau bagaimana itu, Pak? oke, Nah, itu. Mas Anam. Untuk konverternya ini ada di sini di YouTube. Nah, itu fungsinya untuk merubah atau mengkonvert ya dari data Profibus ke Ethernet IP atau TCP ya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil data Profibus, lalu kita ubah ke Modbus TCP atau Ethernet IP. Hmm. Berarti itu untuk addressnya dari Profibus udah langsung jadi address Modbus TCP ya? Ya, betul. Kita nanti ada mappingnya sendiri Pak untuk pengadresannya nanti. Hmm. Oke, Pak, Nah, ini siap, untuk Pak. protokol konverternya. Oh, Kodot ya. S7 MBI. Ya, ini bisa di-download untuk driver, manual, dan juga softwarenya di situs kami. Bagaimana, Mas Anam? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya, terima kasih banyak Mas Dimas untuk penjelasan materinya di siang ini ya hingga sore. Sebelum kita tutup, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Eh, Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, meeting Zoom pada hari ini akan kami akhiri. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom meeting kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya.